Kesini dulu beliau lewat jalur sana kalau mau kan kalau enggak langsung ke cangkongnya mana Pak? Biasanya pakai cangkong utama. Walaupun Anda sih masih hitam ya. Masih hitam juga. Bawahnya juga hitam. Berarti yang ke lereng apa tuh? Babun itu tempat main tuh. Tanah. Makanya di sini tadi jauh lebih basaltik di sana, lebih kondisinya lebih subur, lebih apa? Sehingga tanaman kalau kita puncak di sini makanya walaupun kan cerita itu lebih puncak tuh begini ya, ke lereng ke utara ke Bogor itu sebetulnya sentra sayuran sentra apa lebih di sini. Saya tadi yang di saya terangkan gitu Pak. Makanya lerengnya kan sebetulnya walaupun curam-curam secara ini lebih landai gitu. Terus ini Pak, kami waktu masih Badan Litbang ya ke sini Bu, nggak apa-apa Bu. Ini tidak muter-muter ini ya. 5. Mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 3 ke 4 apanya itunya Bro? Ya. Nampak 3 ke 4-nya apa? Nih, ini lebih agak keras Pak nih. Ini strukturnya lebih gede. Ini kalau diambil, ini kalau kita lihat itu akan lebih kuat dibanding yang ini. Nah, mungkin itu ini lebih ringan, makin ke bawah daripada kandungan lihat di sini lebih tinggi daripada di sini. Clay di sini paling rendah. Ini hampir sama nih. Ini naik terus naik lagi. Ini betul ya abu vulkan yang disebut itu? Hah? Bukan abu vulkan, bukan yang pernah tanahnya sudah berkembang tuh. Oh, itu letusan pertama. letusan pertama. Setelah itu tanahnya datang letusan lagi. Jadi dulu Ini kalau sifat setelah tanah begini terus datang lagi. Ini kalau datang tutupan lagi nanti gitu lagi. sifat andiknya terlalu Letupan yang baru datang itu yang hitam atau yang ditimpaknya yang hitam? Yang di atasnya yang datang belakangan. Yang hitam. Yang bawah itu erupsi pertama. Yang apa itu? Yang ada hitam tuh Pak. Jadi dulu tanah yang itu sebelum datang lagi yang tutupan baru, yang itu. Terus yang bahan induknya yang merah-merah itu Pak sudah mau habis. Yang masih merah-merah. Nggak tahu ini batu apung atau apa nih? batu apung atau tuf ya? Nggak tahu tuf apa batu apung. Ringan sih. Itu vulkan. Ringan. Tapi kalau batu apung biasanya banyak rongganya. Kumis kalau batu. Iya. Oh iya. Batu. Kalau dia pasir aslinya Tidak bisa dari atas sebenarnya, harus dari sini. Lich ke bawah, Gelap dia ya? menyemen itu. Andisol Pak ya, andisol gitu Pak. Jadi Ya. dua. Mungkin masih masuk ya? Hah? Masih masuk ya? Sifat andiknya masih Masih Pak. Masih Kalau yang di sebelah kuat. sana kan pernah di Terima kasih. PHNAF juga. Itu masih retensinya masih 97. ya, berarti sifat andiknya masih kuat. Kalau taksonomi begitu sifat andiknya kuat ya jadi saringan pertama, punya sifat apapun dia ya karena posisinya di bawah saringan taksonominya, jadi andik dulu yang mencegat dia. Akibatnya dia disebut andisol. Setelah itu andisol seperti apa ya,
Nah, andisol itu antara lain sama juga. Jadi dia disaring dulu oleh rezim kelembaban, ya, rezim iklim. Karena kita di sini daerah rezim kelembaban yang maksudnya udik, maka dia jadi udan, ya, udan. Nah, udan seperti apa? Dirinci lagi oleh sifat penciri yang grade-nya lebih bawah dari sifat andik tadi sama rezim kelembaban. Apakah dia hapludan, apakah dia melanudan, apakah dia apalagi Pak Markus? Ya, kalau hapludan itu tidak ada ciri-ciri spesifik lain kecuali perkembangan yang sudah mulus gitu ya. Mulus, tapi kalau melanudan dia mempunyai epimaden melanik. Wujudnya secara morfologi dia sangat gelap kelihatan, sangat gelap gitu ya. Jadi melanudan ini tidak melanudan, saya kira hapludan saja. Kemudian hapludan seperti apa? Jika tidak ada lagi penciri yang aneh-aneh, maka dia typic hapludan saja gitu kan. Tapi kalau ada sifat fitrik yang agak kuat ya, maka bisa jadi dia fitrik hapludan dan lain sebagainya. Betul ya. Jadi untuk pencinta taksonomi sebetulnya begitu kita sampai subgroup, separuh lebih dari sifat tanah itu sudah tercermin dari nama itu. Jadi kalau kita bilang typic hapludan itu loh andisol yang tipikal gitu ya. Andisol yang tipikal. Berapa? Tidak ada ciri-ciri yang 10 antara 10-11 Di kedalaman berapa tadi Pak Markus ambil? Oh, Di atas. di Bisa atas. diukur semua ke bawah. berapa batas kita? Oh, monggo. 9,5. ya kalau di tanah-tanah Karena ini tidak ada yang di sini yang clay skin. sangat bisa itu. Jadi clay skinnya nggak ada di yang ini. Yang ini sedikit ada tuh. Baik, Yang mana Pak? Siapa? Yang ini Bapak Ibu tiba-tiba Oh, iya. Coklat. Coklat lah. Tapi dia licin. Jadi persi ya ini tidak licin. mengurangi kesemangat kita ya memperhatikan tanah. Ada calling dari tuan rumah nih. Kira ke tempat lain. Enggak, siapa tuan rumahnya? NaF natrium fluorida. Nah, tanah ini kalau dimasukkan ke dalam air, ini pH-nya lebih rendah dari yang ini. Jadi saya bisa ambil 1 sendok lagi, bisa kita tes aja di sini. Nanti kita ukur juga. Mana itu pisaunya tadi? Nih. Jadi ini kita ambilnya diukur di dalam. Sini aja, Bang. Sendoknya tadi mana yang banyak-banyak? Ya, punten. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengukur pH sticknya ini saya jepit aja ya. Nah, ini saya jepit seperti ini, baru kita kasih air. Ini kalau diukur rasionya itu hampir sama dengan rasio tanah 1:1. Jadi airnya 1, terus si tanahnya 1. Jadi kan biasa di laboratorium susah diukur kalau 1:1. Biasanya 1,5 atau 1,2,5. Nah, ini kita biarkan dulu seperti itu yang dalam air. Nanti kita ukur juga. Ini tadi sudah dimasukkan, tapi nggak apa-apa, saya ulang saja ini. pH yang NaF ya. Jadi NaF. Tadi yang kenapa dia naik? Dari pH ini nanti mungkin 5 naik ke 10,5. NaF di dalam tanah yang namanya andisol, amorf itu Al ujungnya OH. Terus ada Fe ujungnya OH, rantai amorf. Nah, pada saat dikasih NaF, F menggantikan OH. OH dilepas ke dalam larutan, akhirnya pH-nya naik. Gitu ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita mau masukkan ke sini. Betul nggak ini dia naik ke 10 atau lebih? Standarnya 9,5 itu sudah masuk di alovan ya. Nah, kita masukkan aja begini ngukurnya. Ini berubah nggak? Nah, ini kita masukkan begini. Dimasukkan, diukur pH-nya seperti ini. Nanti baru kita baca.
Nah ini kalau kita baca, tadi sudah diukur mana tadi mas? Supaya nggak lama-lama saya dikasih 5 menit. Ini sudah diukur. Nah ini silakan dibaca berapa itu pH-nya. Siapa yang pintar? Siapa yang pintar baca? Nah ibu, yang ibu tawan nggak bisa baca. Baliknya. Nah, cari di situ bu mana yang paling match. Terbalik. Terbalik posisi. Kayak gitu. Geser ke sini. Yang cocok mana? Geser ke sini sampai dapat yang persis sama. Tadi 10,5. Ini sini di antara ini benar 10. Enggak, jangan kena sinar sini sih. Mau dipotong. Nah, 10,5. Berarti terpenuhi ya. Lebih tinggi dari 9,5. Nah, sekarang kita mau bandingkan yang tidak dilepaskan OH-nya. Yang dalam kondisi normal. Nah, ini di pelan-pelan ya. Karena ini kita pakai tadi. Jadi pelan-pelan jangan ditarik karena nanti dia kelihatan apa? Melekat yang tanahnya. Jadi kita buka pelan-pelan. Seperti ini. Baru kita lihat nanti pH-nya berapa. Nah ibu matanya sama, baca juga ini sama. Jadi mengukur pH dengan mata yang sama. Kelihatan nih gimana? Baliknya cukup ini Udah. dipukul pakai ibu jari, tik gitu biar lepas ininya. Nggak kelihatan warnanya. Ketengin pakai ibu jari. Ambil tuh yang kuningnya bu, ibu baca yang kuningnya. Gini kan ya? Selentik bu, selentik pakai ibu jari, selentik. Oh iya benar. Nah, Iya benar. nah, iya. Enggak apa-apa, Itu sudah kelihatan bu. Udah. Sudah kelihatan. Nah, udah. Nah, ibu posisinya begini, jadi match semua kotaknya. Mana kotak yang ini di atas kuning-kuning. Jadi cari kotak yang persis sama. Empatan dia. Apakah dia di sini Oh atau iya di di sini? sini Nah, Pak. itu Nah, ini, sekitar Pak. itu. Nah Pak. itu ibu baca. Nomor 2 dari atas berapa? Enggak nih antara 4. Bentar ya. Enggak 5. sampai ke 6, 4,5. 5. Ya ini ibu kan baca ini 5. Ya, Mau baca. 5 nih, 5 Nah nih. ini kan di sini. Ini 4 Pak. Ini 4, nah ini 5. Nah sekitar itu 5. 5. 5. Ya. Nah bedanya kalau kondisi alami masam hanya 5. Tapi untuk membuktikan tadi bahan amorf tadi pakai NAF itu kita dapat pH 10,5. Ya. Ini tadi sudah diukur teksturnya ringan. Ini namanya apakah mau megang-megang tanah atau enggak usah? Mau. Mau. Oke, saya ambil. Ini siapa yang mau megang-megang ini yang namanya silt loam tadi udah diminta airnya mas. Lempung berdebu. Jadi licin ya. Jadi Ya, kalau licin, kayak merasakan silt loam, bapak pegang di sini. Selicin itu. Iya. Nah, bapak pegang di sini, licinnya seperti apa? Nanti ini tanahnya juga. Nah, bapak licin nggak? Ya kayak gitu rasanya. Kasar. Oh, kulit. Tidak dibuka katanya jujur dia. Tangannya enggak yang tadi. Nah, ini yang mau megang silakan. Yang namanya silt loam. Kalau ada yang mau megang. Itu yang silt loam ya. Ini belum sah kalau belum gini. Ya. Udah nyampe sini. Di gini-giniin aja, Pak. Tadi saya ambilkan lagi yang di bawah ini siltik lelong, Pak ya. Kan lebih lengket yang ini. Teksturnya. Potongan ininya, potongan ini. Ini aja. Nah, ini yang Jaminan. di bawahnya lebih berat daripada itu, lebih lekat ya. Itu yang siltik lelong. Nah, dibawa sama saja, Pak. Jadi ini yang beda tadi cuma ini. Oke. Lebih Ya. Agak kurang. Tadi sudah dikasihkan itu. Jadi makin ke bawah lihatnya naik. Tadi kan silt loam. Ya. Turun ke sini siltik lelong, lihatnya naik. Kalau yang di atas hasil analisanya itu claynya sekitar 24, yang ini sekitar 28. Oh, naik lihatnya ke bawah. Ya.
Jadi nggak ngarang ya. Sudah dianalisa. Kenaikan tapi nggak sampai. Lalu nggak sampai akhir. ya, lalu ini batas horizonnya yang ini yang kita masukkan ke baur. Diffuse kalau bahasa aslinya. Dipus. Ini Dipus diffuse. layer. Ini tidak jelas kan? Bawahnya Nah, ini yang masuk ke jelas nih. jelas ya. Nah, jadi kalau jelas itu transisinya sekitar ini 5 cm. Ah, ini diffuse lagi, baru lagi. Baru Jelas. ini yang Jelas. sangat jelas atau nyata. Jadi langsung lihat begitu, ini sangat nyata, ini sangat nyata. Ini horizonnya ini yang AP karena sudah diolah ya. Nah, ini masuk kita AP2 misalnya. Baru ini B yang ke bawah nih. BW1, BW1, BW2. B2. Di bawah ini beda. Polikinesis kan Pak? Nah, jadi di bawah dikasih angka 2. Lagi nih. Itu batasnya? Ya ini kita 2A. Artinya ini terdiri dari 2 bahan. Iya, bahan Ya, yang lain. jadi bahan yang pertama itu yang dibawa letusan gunung pertama, yang di atas datang letusan berikutnya menutupi. Jadi ini lebih muda, itu lebih tua. Ya, boleh masuk. Ya itu lithologic discontinuity masuk ke situ. Lalu kalau ini nanti yang ini yang sudah diklasifikasi, kalau saya urut dari mulai awal panjang ceritanya, saya potong aja ya. Ya, potong aja. Jadi ini kita moisture regime-nya ini tuh udik. Oh, Jadi udan, udan. Ya, udik. Nah, kalau masuk ke sana hapludan. Ya, Nah, hapludan dari atas sampai ke bawah. Di sini ada lapisan yang hidung. Ini bahasa Sundanya ngerti? Hirang. Hitam. Kami hirang. Ya, Kalau Banjar. oh, hirang ya. Hirang. Kalau Jawanya ireng. Hirang. Nah, kami hirang. Nah, ini ida di bawah hitam. Nah, ini ketebalannya kalau kita ukur itu 100 sampai 30. 30 ya. Ah, tebalannya ada 30. Syaratnya kalau taksonomi 10 cm saja sudah itu masuk ke taptik. Iya, Taptik. benar. Nah, taptik Berarti itu haplo berarti taptik. kita sudah dapat taptik. Ini tadi kita dapat hapludan, jadi taptik hapludan. Kalau nasionalnya andosol taptik. Kalau yang apa namanya tuh? WRB FAO itu akan masuk karena ini pH-nya 5 tadi, berarti dia masuk ke distrik distrik andosol namanya. Ya, distrik andosol. Kayak gitu klasifikasinya. Nah, ini tanahnya bagus, berarti drainasenya juga baik. Terus air infiltrasinya bagus, jadi tanah yang bagus itu adalah yang andisol, sehingga orang lebih banyak berkerumun ke gunung untuk nanam sayur. Tapi itu ada Pak, kayak oksidasi itu. Ini bahan Indo, Bu. Oh, bahan induk. Yang bawah Pak, yang hitam. Berarti dari itu tadi, ferrimagnesium tadi ya. Nah, itu bisa lapisan juga. Lagi. Nah, itu sama. Nah, Induk ini sama semua ya. tadi teksturnya dengan yang kuning. Ya, dicoba aja. Nah, itu yang secara cepat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Andosol, ya pokoknya andosol tuh begini yang di segunung. Taruhnya Pak Ferry. Sini. Nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Udah ya, karena kita dikejar-kejar waktu. Ya. Ntar ya videonya minta ya. Ini sudah nggak ada nanyakannya. Ya. Jadi saya nggak mau turun lagi nanti. Loh, dia nggak mau sudah. kotor? Sekarang kita pindah ke tempat lain. Kata Ibu Kabala itu kan kita hanya 5 menit tadi, dan lebih kali. Sudah di sini Bapak Ibu. Saya boleh foto dulu nggak, Pak? Boleh. Boleh. Iya. Boleh foto ya.